Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita bisa bertemu dalam kelas daring, yaitu dalam materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Gimana kabarnya rekan-rekan belajar sekalian? Semoga senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan dalam menjalani rutinitas kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kepada rekan-rekan belajar sekalian, di sini Bapak akan menjelaskan tentang yaitu materi tentang sholat dan zikir. Sebelum kita ke materi, terlebih dahulu marilah pembelajaran hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kepada rekan-rekan belajar, kita akan mulai materi pelajaran pada hari ini, yaitu tentang sholat dan zikir. Sebelumnya kita pasti tahu bahwa umat Islam itu diwajibkan untuk sholat, yaitu yang wajib berjumlah 5 waktu dalam satu hari semalam, yaitu mulai dari sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Itu adalah 5 sholat waktu yang wajib kita lakukan, yang hukumnya adalah fardu ain, ya, bukan lagi fardu kifayah, tapi adalah fardu ain. Dan pengertian dari fardu ain tersendiri yaitu fardu yang wajib dilakukan untuk diri sendiri dan tidak bisa diwakilkan kepada orang lain, adalah makna dari fardu ain. Dan di sholat juga termasuk di dalam rukun Islam yang keberapa? Yang kedua, yaitu termasuk rukun Islam yang kedua. Karena sangat pentingnya sholat, Pengertian sholat secara bahasa artinya adalah doa atau doa meminta kebaikan. Sedangkan menurut istilah, sholat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, itulah pengertian sholat secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, sholat diartikan sebagai doa. Kemudian sholat menurut istilah adalah semua perbuatan dan perkataan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itulah pengertian sholat secara istilah. Kalian pasti tahu mengapa sholat sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Sholat selain sebagai tiang agama, sholat juga berfungsi untuk memberikan makna terhadap kehidupan di luar sholat. Jika kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjaga sholat, maka kita akan mendapatkan ketentraman hati. Sholat mendorong kita untuk berpikir bersih dan selalu berada di jalan yang benar. Kita akan terjaga dari perilaku keji dan mungkar apabila hati selalu ingat kepada Allah. Jiwa yang kuat dapat dibangun dengan mendekatkan diri melalui zikir. Kekuatan tersebut akan mewujudkan kesabaran, ketenangan, dan kerelaan hati yang tenteram dalam menjalani kehidupan. Sholat dikerjakan bukan hanya untuk menjalankan kewajiban atau sekedar memenuhi syarat dan rukun.
Sholat hendaknya dijadikan sarana untuk menyadarkan diri, pantas kita merendahkan hati dan mengerdilkan diri di hadapan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Pantas kita merasa tidak memiliki apa-apa di hadapan Allah karena semua yang kita miliki ini hanya dari anugerah dan kebaikan Allah. Kesadaran ini seperti mendorong manusia untuk mencegah diri dari perbuatan-perbuatan tercela. Nah, itulah tadi penjelasan dari sholat ya, dari sholat, makna sholat. Tadi sudah dijelaskan tentang pengertian secara bahasa, secara istilah, dan sholat juga itu bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Yang diterangkan dalam firman Allah Quran surat Al-Ankabut yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar Waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Surat Al-Ankabut ayat 40-45 yang artinya bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan ketahuilah mengingat Allah itu lebih besar keutamaan dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Itulah firman Allah yang dari surat Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Nabi Muhammad SAW bersama ayat di atas diperintah untuk membaca dan memahami Al-Quran. Pemahaman mengenai pesan Al-Quran dapat membina dan memperbaiki dirinya. Begitu pula ayat ini ditujukan kepada seluruh muslim untuk memperbaiki diri. Nah, itulah ayat tentang ketika kita sholat akan mencegah tentang perbuatan keji dan mungkar. Nah, itulah tadi pengertian sholat dan dalilnya. Sekarang kita akan belajar tentang makna zikir. Tadi yang pertama adalah makna sholat, yang kedua adalah makna zikir. Arti zikir menurut bahasa adalah ingat, sedangkan menurut istilah zikir dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai upaya untuk mendekatkan diri pada Allah, kita diperintahkan untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengagungkan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari kesombongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Surat Al-Ahzab. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia yang beriman kepada Allah dan membenarkan Rasulullah SAW untuk selalu berzikir kepadanya baik siang maupun malam, sendiri maupun berjamaah, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam hati dan mencumbunya dengan lisan akan merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula bertasbih kepadanya baik pada waktu pagi maupun petang dengan menyucikan diri dari sifat-sifat tercela. Nah, itulah pengertian dari zikir yang diterangkan dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Ahzab ayat 40-41. Nah, adapun cara berzikir yang pertama yaitu zikir dengan hati, yaitu dengan cara bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga timbul dalam pikiran bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa, yaitu zikir itu yang pertama di dalam hati.
Yang kedua yaitu zikir dengan ucapan, yaitu pengucapan lafal-lafal yang di dalamnya terdapat keagungan namanya. Contohnya adalah tahmid, tasbih, tahlil, takbir, membaca Al-Quran dan sholawat. Itulah termasuk zikir di dalam ucapan atau lisan. Yang ketiga, menaati perintahnya dan menjauhi larangannya merupakan zikir dengan perbuatan. Ya. Jadi kriteria orang yang berzikir itu ada 3, yaitu yang pertama dengan hati, yang kedua dengan ucapan, yang ketiga dengan perbuatan. Ya. Kemudian sholat membimbing manusia untuk selalu ingat kepada Allah. Dalam sholat terdapat bacaan tasbih, tahmid, dan takbir. Manusia yang sholat akan merasakan kebesaran dan keagungannya. Oleh karena itu sangat penting agar sholat disertai dengan hati yang khusyuk. Ya. Itulah tadi materi sholat dan materi zikir. Ya. Jadi untuk materi pembelajaran agama Islam untuk hari ini kita cukup sekian. Bagi rekan-rekan belajar yang ingin bertanya, silahkan komen di bawah ya. Pertanyaan insya Allah dari materi tadi silahkan bertanya. Apabila yang masih kurang paham atau kurang jelas dalam kami menyampaikan materi, mohon untuk dipertanyakan kepada baik rekan-rekan belajar. Kami akhiri, apabila banyak kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.